Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube Leoni I Have. Kembali lagi dengan video Leoni kali ini. Apa kabar semuanya yang baru bergabung di channel YouTube Leoni I Have? Selamat bergabung dan selamat datang. Semoga kita selalu dalam kesehatan, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap di rumah, dan luangkan waktu untuk menolakkan diri kita. Nah teman-teman, walaupun kita sekarang di rumah aja, tapi kita itu harus tetap belajar. Gimana caranya? Caranya dengan gabung di channel YouTube Leoni. Nah di sini kita akan bahas bahasa Inggris itu dari dasar sampai yang paling kompleks. Sebelumnya Leoni mau bilang terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen, tekan lonceng, dan udah share ke media sosial kalian. Yakin nih, yang lihat video ini pasti kalian pengen belajar bahasa Inggris kan? Pengen semangat belajar bahasa Inggris, pengen termotivasi belajar bahasa Inggris, atau kebetulan lihat video ini. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia ketika kalian ngelihat video Leoni kali ini. Karena di sini kalian akan menemukan manfaat belajar bahasa Inggris, kalian akan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, dan semangat belajar bahasa Inggris. Teman-teman, Leoni mau nanya nih, kalau dalam kehidupan nyata, kita itu mau melakukan sesuatu atau bekerja, itu pasti karena kita tahu apa manfaat dari yang kita kerjakan dan apa hasil dari yang kita kerjakan. Nah, contoh sederhananya, kita mau kerja banting tulang, peras otak, tas keringat dari pagi sampai malam, bahkan seumur hidup kita kerja terus, karena kita tahu bahwa kita dari kerja itu kita mendapatkan hasil atau upah dari apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kayak kita juga nih, misalnya kayak seorang mahasiswa, seorang student atau pelajar, itu mau ngerjain tugas bertumpuk-tumpuk dan mau belajar dari pagi sampai sore mungkin di sekolah. Kita tahu kenapa sih kita mau, karena kita tahu dari kita belajar itu, dari kita mengerjakan tugas itu, kita dapat hasil atau nilai. Nah, dari nilai tersebut kita bisa naik kelas, teman-teman. Nah, selanjutnya lagi, ini mau ambil contoh lagi nih. Kalau yang namanya jatuh cinta, pertama kali kita ngeliat itu karena kelebihannya. So, kalau kita udah jatuh cinta, yang tadinya kita rasa sulit untuk melakukan sesuatu, karena kita jatuh cinta, kita berusaha untuk bisa melakukan sesuatu itu dan berusaha memberikan hasil yang terbaik. Benar kan? Nah, apa sih hubungannya bahasa Inggris sama pekerjaan? Of course, tentu ada hubungannya. Nah, jadi dari kita mengetahui bahasa Inggris, manfaat dan kelebihannya, maka kita bisa jatuh cinta. Dengan jatuh cinta dan menyukai bahasa Inggris, kita bisa semangat dalam bahasa Inggris. Kalau kita udah semangat bahasa Inggris, otomatis kita bisa bahasa Inggris. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa dapat kerjaan. Nah, video Leoni kali ini, Leoni akan membahas tentang manfaat belajar bahasa Inggris. Dari manfaat ini kita bisa termotivasi. Manfaat yang pertama yang akan Leoni jelaskan adalah manfaatnya di bidang pekerjaan. Kenapa sih Leoni pertama kali membahasnya di bidang pekerjaan? Tentu karena di zaman era globalisasi ini, di era teknologi yang makin maju dan pasar bebas yang makin besar, di sini kita pasti perlu yang namanya pekerjaan dan penghasilan. Nah, dari kita mengetahui bahasa Inggris, banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan yang namanya kemampuan bahasa Inggris. Dan pekerjaannya ini bukan pekerjaan yang sembarangan, tapi di sini pekerjaannya ini memang berkualitas dan penghasilannya menjanjikan. Nah, yang pertama itu kita bisa jadi seorang pengajar atau guru. Kalau kita dalam bahasa Inggris ini, kita nggak cuma bisa ngajar di sekolah atau di bidang pendidikan formal, tetapi kita juga bisa mengajar di luar. Misalnya seperti kita jadi kantor atau membuka bimbel atau membuka les. Nah, di situ kita juga bisa dapat penghasilan, jadi nggak cuma mengajar di sekolah. Dan selanjutnya itu pekerjaannya jadi banker atau pekerjaan di mana kita bisa kerja di bank. Yang namanya bank pasti perlu yang namanya skill berbahasa Inggris. Kalau kita udah mampu berbahasa Inggris, otomatis jabatan kita di dalam pekerjaan kita lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi kalau kalian mau jadi seorang pekerja bank, maka kalian perlu mengetahui yang namanya bahasa Inggris. Nah, yang ketiga itu kita bisa jadi translator atau penerjemah. Nah, jadi kalau translator penerjemah ini, kita bisa menerjemahkan yang namanya dokumen, novel, atau file-file yang memang butuh itu diterjemahkan. Jadi dalam satu berkas itu ada dihitung berapa kata yang kita terjemahkan, dan itu juga memiliki penghasilan. Kita bisa bekerja di bidang penerbangan seperti menjadi pramugari atau pilot, ataupun yang staf-staf lain di penerbangan. Nah, kalau dalam penerbangan pasti kita perlu banget yang namanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Sedangkan kalau kita bekerja di penerbangan, maka kita akan selalu bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Jadi itu sangat penting ya, interviewnya juga pasti pakai bahasa Inggris.
Dan selanjutnya itu jadi jurnalis. Kalau yang namanya jurnalis pasti kita itu harus banyak mencari informasi untuk dijadikan sebuah berita. Kita juga bisa menjadi seorang penulis. Terus kalau dalam bidang pariwisata, pekerjaan dalam bidang pariwisata ini juga sangat penting, sangat diperlukan kalau kita mengetahui yang namanya bahasa Inggris, of course. Misalnya kayak contohnya kita itu jadi tour guide. Nah, ketika kita jadi tour guide, di situ kita akan bertemu orang-orang bule atau orang western atau orang barat, nah orang luar negeri yang kita menjadi orang yang menemani mereka untuk menjelajahi misalnya Indonesia, menemani mereka mengenalkan budaya Indonesia. So kita harus tahu yang namanya bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian mau dapet jodoh orang barat juga, kalian harus tahu bahasa Inggris dan bisa dimulai jadi tour guide ini, teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita bisa bekerja di kedutaan. Tentu ya, kalau yang namanya kedutaan pasti kita wajib tahu bahasa Inggris. Karena di mana kita akan tinggal di sebuah negara di luar Indonesia atau luar negeri, dan kita menjadi penghubung antara negara Indonesia dan negara tersebut. Nah, selanjutnya kita bekerja di perusahaan multinasional dan kita itu bisa jadi HRD atau Human Resource Development. Jadi di sini kita itu tugasnya merekrut karyawan-karyawan baru. Nah, biasanya ini terjadi di perusahaan internasional di mana kita merekrut karyawan itu dari berbagai negara. So, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, untuk berinteraksi dengan karyawan-karyawan baru yang dari berbagai negara tadi, kita harus tahu yang namanya bahasa Inggris. Dan selanjutnya, kita bisa jadi public relation. Nah, public relation ini adalah seseorang yang bertugas atau selalu saling menghubungkan sebuah pekerjaan itu dengan banyak orang dari berbagai negara. Dan selanjutnya kita itu bisa jadi brand specialist. Nah, banyak zaman sekarang ini yang memiliki brand atau merek-merek dari usaha mereka atau perusahaan mereka yang ingin dikenalkan ke luar daerah atau bahkan ke mancanegara, ke luar negeri. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya brand specialist. Ya, kamu yang kerja sebagai brand specialist yang bertugas untuk mengenalkan usaha kamu atau merek dari usaha kamu ke negara lain ataupun ke luar daerah. Teman-teman, jadi sebenarnya banyak sekali yang namanya pekerjaan yang membutuhkan skill berbahasa Inggris. Jadi kalian tinggal pilih kalian mau jadi apa. Kalau kalian udah bisa bahasa Inggris, kalian tinggal pilih pekerjaan kalian menjadi apa. Semangat terus untuk belajar. Nah, selanjutnya di bidang akademis. Kalau bidang akademis atau pendidikan, of course kita itu sangat penting yang namanya bahasa Inggris. Jadi manfaat bahasa Inggris di bidang akademis ini, yang pertama, kita udah tahu bahasa Inggris itu dari kita TK sampai kita ke perguruan tinggi, sampai kita bekerja, bahasa Inggris itu terus diperlukan. Kayak misalnya mata pelajaran, bahasa Inggris itu nggak pernah hilang. Terus kayak kita UN, terus kita coba ke perguruan tinggi terkenal, misalnya kita mau dapat beasiswa atau kita mau mencoba sekolah pemerintahan, pasti itu yang namanya tes bahasa Inggris itu pasti ada. Jadi terus semangat untuk belajar bahasa Inggris biar pendidikan kita juga bagus dan pekerjaan kita bagus. Nah, yang selanjutnya manfaatnya adalah membuat kita lebih percaya diri. Kenapa sih bahasa Inggris bisa membuat kita lebih percaya diri? Tentu dong. Nah, banyak zaman sekarang ini orang yang merasa minder dan kurang percaya diri pada diri mereka sendiri. Nah, cara untuk kita lebih percaya diri dan mengobati diri kita biar nggak lebih minder lagi itu salah satunya dengan cara belajar bahasa Inggris. Nah, manfaat yang selanjutnya lagi membuat kita lebih keren. Kenapa sih membuat kita lebih keren? Oke, aku masuk ke pengalaman aku pribadi. Nah, dulu pas aku masih kecil itu, aku merasa kawan-kawan kakak aku yang kalau mereka jumpa itu bilang, what's up man? Terus kalau aku nonton misalnya film-film layar lebar itu, mereka selalu bilang, misalnya kalau cerita itu mereka misalnya bilang, by the way gue semalam gini-gini bla 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 bla, dan gue lihat itu adalah sesuatu yang keren. Nah, jadi bahasa Inggris ini bener deh, kita terlihat lebih keren dan lebih pintar kalau kita tahu bahasa Inggris. Jadi semangat yuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya banyak banget manfaat belajar bahasa Inggris. Kayak kita itu bisa semakin update, lebih rasional menghadapi sesuatu, menambah pengetahuan, mempermudah berkomunikasi, membuat kita lebih aman ketika liburan. Tentu dong kita lebih aman ketika liburan, apalagi kalau misalnya kita liburan ke luar negeri. Terus kayak misalnya lebih mudah beradaptasi, mudah bergaul, sarana memperkenalkan budaya negeri, meningkatkan daya konsentrasi.
Kenapa sih bisa meningkatkan daya konsentrasi? Karena ketika kita belajar bahasa Inggris itu pasti kita lebih fokus dalam mendengarkan seseorang misalnya berbicara, atau kita misalnya mengerjakan tugas, pasti kita lebih fokus untuk membedakan mungkin dua kata yang sangat mirip pengucapannya tetapi artinya berbeda. So di sini kita akan belajar konsentrasi lebih, atau kita lebih konsentrasi kalau udah namanya belajar bahasa Inggris. Terus manfaat belajar bahasa Inggris itu lagi, kita bisa lebih mudah dalam mempelajari bahasa-bahasa lain. Kenapa sih? Karena ketika kita ingin mempelajari misalnya bahasa Jerman, Prancis, atau Mandarin, nah kalau kita udah tahu bahasa Inggris, otomatis kita lebih tahu untuk menguasai bahasa-bahasa yang lain. Jadi itulah manfaat bahasa Inggris, beberapa manfaat. Jadi sebenarnya banyak sekali lagi manfaat bahasa Inggris, manfaat dari kita belajar bahasa Inggris. Nah, kalau yang aku rasakan dalam kehidupan aku secara nyata, dari manfaat belajar bahasa Inggris ini, aku bisa mendapatkan prestasi yang bisa membantu sekolah aku. Dan dari bahasa Inggris ini aku bisa buka lapangan pekerjaan sekarang, kayak aku udah memperkerjakan seseorang, dimana kami buka les di rumah. Dan selanjutnya dari bahasa Inggris ini, sekarang aku kan ini masih kuliah dan aku sudah jadi asisten dosen. Jadi banyak sekali sih kebanggaan atau manfaat yang kita rasakan dari belajar bahasa Inggris ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan aku yakin kalian yang nonton ini pasti bisa lebih dari aku. Bahkan mungkin kalian sudah memang melakukan banyak hal atau sudah merasakan manfaat yang namanya bahasa Inggris. Semoga dari video aku kali ini kalian bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kita bisa semakin semangat untuk belajar bahasa Inggris, dan salam sukses untuk kita semua. Teman, thanks for watching, thanks for your time untuk udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, tekan lonceng, dan bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat. Dan ikutin terus video-video Leonie selanjutnya, karena di video selanjutnya Leonie akan membahas tentang simple present tense. Yuk kita semangat, bye-bye. Assalamualaikum.